Setelah Paviliun Bintang jatuh, Menara Pil, Sekte Bunga, dan Lembah Api yang terbakar mengumumkan pembentukan Aliansi Skyman Shahan, seluruh dataran tengah diledakkan oleh bom yang sangat besar ini. Kekacauan langsung meletus di seluruh negeri. 4 faksi besar memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Salah satu dari mereka bisa dianggap raksasa. Faksi seperti Menara Pil tidak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa sederhana. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan orang. Itu mungkin terlihat sangat lembut selama bertahun-tahun, tetapi selama seseorang tidak bodoh, seseorang akan dapat mendeteksi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik penampilan malas ini. Barisan dari pembentukan aliansi antara 4 faksi kuat ini berkali-kali lebih kuat dari aliansi Sungai yang Mendalam sebelumnya. Dibandingkan dengan aliansi Skyman Shahan yang baru dibentuk ini, aliansi Sungai yang Mendalam adalah ubur-ubur yang sangat biasa. Hanya satu jari acak dari aliansi Skyman Shahan dapat menghancurkan aliansi Sungai yang Mendalam. Semua orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan aliansi ini yang dibentuk oleh 4 faksi akan membengkak. Jika aliansi besar ini menghadapi Hall of Souls yang sangat besar, tidak perlu lagi merasa takut. Faksi super baru yang bisa menandingi kekuatan Hall of Souls lahir di dataran tengah. Sementara dataran tengah gempar atas berita ledakan ini, banyak sekte dan faksi mulai berpikir. Semua orang di dunia berpikir untuk meraih dukungan raksasa ini untuk mendapatkan prospek yang bagus. Kekuatan aliansi Skyman Shahan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Di masa depan, hanya sedikit faksi di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jika faksi atau individu bisa menikmati perlindungan mereka, itu akan memberi mereka banyak keuntungan. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, Paviliun Bintang jatuh tiba-tiba menjadi sangat hidup. Para pemimpin dari bertonton faksi telah bergegas menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai Paviliun Bintang jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yao Lao dan Xiao Yan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan Hall of Souls. Tentu, mereka memandangnya dengan sangat penting. Sebagian besar dari faksi ini adalah penjaga pagar. Mereka datang kepada mereka hanya karena aliansinya kuat. Jika aliansi akhirnya kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Karenanya, mereka tidak menerima faksi-faksi ini yang seperti kotoran tikus. Namun, Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Karena ini adalah periode waktu yang sibuk, Feng Zunze, yang telah mengelola tugas di wilayah lain dari Paviliun Bintang jatuh, telah dipanggil kembali oleh Yao Lao. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yao Lao telah mengatur masalah eksternal dan internal Paviliun Bintang jatuh. Ini adalah alasan utama perkembangan pesat Paviliun Bintang jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze lebih rendah daripada Yao Lao, dia lebih baik daripada Yao Lao dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yao Lao buru-buru mengirim beberapa sesepuh lain untuk mengambil alih tugas Feng Zunze sebelumnya setelah aliansi berhasil terbentuk. Kemudian Feng Zunze bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas yang menyusahkan ini. Jelas tidak perlu meragukan kemampuan Feng Zunze untuk mengelola. Segera setelah kembali ke Paviliun Bintang jatuh, dia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah banyak tugas diselesaikan secara tertib oleh Feng Zunze, baik Xiao Yan dan Yao Lao akhirnya merasa sedikit malu. Mengikuti aliran waktu, beberapa faksi lolos proses seleksi ketat dan berhasil bergabung dengan aliansi Skyman Shahan. Ini memungkinkan reputasi aliansi ini untuk terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini berlanjut, potensi aliansi Skyman Shahan tidak diragukan lagi akan sedikit menakutkan dengan bantuan Menara Pil. 4 faksi besar telah sepenuhnya menggunakan periode waktu ini untuk membangun lubang cacing. Sekarang, mereka akan dapat dengan cepat saling membantu satu sama lain. Hanya dengan begitu mereka bisa dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun, Xiao Yan merasa sedikit mengejutkan bahwa Hall of Souls tidak melakukan apa-apa saat aliansi sibuk. Seolah-olah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka.
Terlepas dari apa yang Aula Jiwa lakukan, kelompok Xiao Yan telah memutuskan untuk mendirikan Aula Informasi khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan dari Aula Informasi ini adalah untuk menyelidiki semua cabang yang telah dibuat oleh Aula Jiwa di Dataran Tengah. Seseorang harus selalu mengetahui musuhnya seperti halnya dia mengenal dirinya sendiri. Hall of Souls adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, aliansi perlu mengetahui lokasi mereka. Setelah waktunya tiba, mereka bahkan mungkin bisa beralih dari pasif menjadi aktif. Harus dikatakan bahwa kerjasama dari 4 faksi besar setelah pembentukan aliansi sangat luar biasa. Dalam waktu setengah bulan, 2 dari aula cabang Hall of Souls telah ditemukan. Meski sempat mengalami kerugian selama penggeledahan, mereka tetap saja meraup banyak. Xiao Yan merasakan dorongan untuk menghilangkan aula cabang ini secara pribadi, tetapi dia menekan dorongan ini setelah menenangkan diri. Meskipun kekuatan aliansi telah ditingkatkan, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada yang akan menang jika mereka bertarung sampai mati dengan Hall of Souls sekarang. Akhir cerita ini bukanlah yang diinginkan Xiao Yan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di belakang aula jiwa. Aliansi itu mungkin senjata tajam yang digunakan untuk melawan Hall of Souls, tapi itu juga merupakan kekuatan yang kuat untuk menghalangi Hall of Souls. Itu harus memiliki kekuatan yang kuat setiap saat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan leluhur Xiao Xuan. Aliansi ini baru dalam tahap awal. Setelah semuanya stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan menara pil bahkan mungkin menarik beberapa Ban Sheng atau bahkan beberapa setan tua Dou Sheng yang hidup dalam isolasi. Jika memungkinkan untuk menyerap mereka ke dalam aliansi, mereka akan benar-benar menguntungkan aliansi. Oleh karena itu, aliansi Skyman Shahen saat ini tidak bisa sombong hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil menangani Hall of Souls dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu dipersiapkan dengan baik. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Sementara aliansi sedang mencari lokasi aula jiwa, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim ini dibuat untuk mencegah Hall of Souls terus menangkap jiwa alkemis aliansi. Tim-tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas dengan kecepatan tercepat jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi menyenangkan para alkemis dari Menara Pil. Beberapa alkemis yang tidak senang dengan Menara Pil melepaskan sikap netralnya, secara bertahap menerima perlindungan dan manfaat yang diberikan aliansi ini kepada mereka. 1 bulan berlalu dengan tenang sementara aliansi ini sibuk dengan aktivitas dan mengeluarkan potensi yang mengejutkan. Xiao Yan, Yao Lao, Cai Lin, Dokter Peri Kecil, dan beberapa lainnya duduk di halaman yang tenang di dalam pavilion bintang jatuh. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul bersama. Masa sibuk ini membuat mereka semua tidak bisa membebaskan diri. Masih belum ada reaksi dari Hall of Souls. Jika saya telah menebak dengan benar, mereka harus menunggu api teratai pemurnian iblis yang akan muncul dalam 9 bulan. Yao Lao mengangkat cangkir tehnya. Dia menyesapnya sebelum perlahan mengungkapkan pikirannya. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi apapun mengenai api teratai pemurnian iblis? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Berita ini adalah sesuatu yang dia pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua fragmen peta. Bagaimana mungkin klan Hun mengetahuinya? Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Ini juga bukan pertama kalinya api teratai pemurnian iblis muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, dan mungkin memiliki catatan tentangnya. Xiao Yan sedikit terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap keningnya tanpa menyadarinya. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, sungguh sia-sia untuk mencari semua potongan peta. Masih ada 9 bulan sebelum api teratai pemurnian iblis akan muncul. Anda juga harus melakukan persiapan. Hall of Souls pasti akan mengirimkan individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu, kami harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kami sebanyak mungkin. Yao Lao berbicara.
Tidak mudah untuk maju bahkan sedikit di dalam kelas Dousheng. Dalam 3 bulan lagi, saya harus bisa mencapai tingkat menengah Dousheng bintang 1. Pada tingkat ini, aku hanya akan, paling banter, berada di puncak bintang 1 Dousheng setelah 9 bulan. Xiao Yan mengucapkan keluhannya tanpa daya. Saya tidak berbicara tentang Anda. Saya berbicara tentang Cailin. Dia adalah 7 warna surga menelan piton. Selama dia diberi energi yang cukup, dia akan segera maju ke kelas Bansheng. Tubuh fisik surga menelan piton cukup kuat. Dia akan bisa melawan Dousheng yang asli. Jika dia bisa maju ke kelas Bansheng, dia akan sangat membantu Anda. Yao Lao tertawa. Pacar kecilmu di klan Gu itu dikabarkan telah melakukan retret setelah meninggalkan wilayah tanah kuno. Begitu dia keluar dari retretnya, klan Gu akan mendapatkan elit tambahan Dousheng. Pada saat itu, jika kita memanggilnya untuk bergabung dengan kita, dia pasti juga akan sangat membantu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Cailin dan Sun Er keduanya memiliki potensi yang luar biasa besar jika dipegang dengan benar. Salah satunya adalah 7 warna surga menelan piton, keberadaan yang bahkan lebih langka dari naga Void kuno, sementara yang lain memiliki garis darah ilahi yang legendaris. Mereka akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Xiao Yan tampak biasa jika dibandingkan dengan mereka, tetapi pada akhirnya ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika Xiao Yan fokus pada ketidakadilan ini, dia tidak akan bisa mencapai prestasinya saat ini. Meskipun 7 warna surga menelan piton akan dapat maju selama memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukan harta karun yang menakutkan seperti itu? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Ada tempat di dunia ini yang bisa membantu Cailin mengendalikan tubuh fisiknya. Selain itu, dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Surga kuno, 9 warna surga menelan piton. Yao Lao menyipitkan matanya. Dia tersenyum sedikit saat berbicara. Di mana lokasinya? Kedua mata Xiao Yan dan Cailin dengan cepat tertuju pada Yao Lao. Di wilayah suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang yaitu 9 musim semi yang tenang. Yao Lao tertawa. Matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan saat dia berkata, jika Anda ingin menaklukkan api teratai pemurnian iblis, mata air 9 tenang ini adalah tempat yang harus Anda kunjungi. Mengapa? Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jangan bilang padaku bahwa menurutmu tidak akan ada yang salah saat menundukkan api teratai setan yang memurnikan hanya karena kamu telah mencapai kelas Dousheng, kan? Mata Yao Lao sedikit aneh saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Menelan api surgawi yang diberi peringkat mendekati akhir tidak lagi secara signifikan meningkatkan kekuatannya, namun Yao Lao saat ini mengatakan bahwa kekuatan ini masih belum cukup. Bukankah ini sedikit terlalu mengejutkan? Hanya ada satu dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek dewa jenis ini yang telah membuat takut semua makhluk? Yao Lao menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Saya telah membaca beberapa teks kuno saat Anda berada di retret Anda. Teks-teks tersebut secara singkat menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan api teratai pemurnian iblis. Api iblis muncul setiap 1000 tahun sekali, tetapi tidak ada yang mampu menundukkannya bahkan sekarang. Anda harus bisa memahami lebih banyak dari ini. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia memiringkan persetujuannya. Kelahiran api teratai setan yang memurnikan akan menarik para ahli puncak dunia ini, tetapi tidak ada yang berhasil menjinakkannya bahkan dengan banyak penampilannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Karena para ahli puncak itu akhirnya gagal, Xiao Yan tidak akan bisa menundukkannya dengan kekuatan Dousheng tingkat awal 1 bintangnya. Anda harus bersiap untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Ekspresi Yao Lao sangat serius saat dia berbicara. Xiao Yan sudah membanggakan kekuatan Dousheng.
Jika dia diberi api surgawi biasa untuk ditelan, kekuatannya tidak akan meningkat banyak, jadi jika dia ingin secara signifikan meningkatkan kekuatannya lagi, dia perlu mencari 3 api surgawi teratas. Apakah 9 musim semi yang tenang itu memiliki yang kita butuhkan? Xiao Yan bertanya. Iya. Yao Lao perlahan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, dan gulungan kuno berwarna merah tua muncul di dalamnya. Gelombang riak dingin menyebar saat gulungan itu muncul. Riak ini memenuhi udara di sekitarnya. Seolah-olah lautan awan dingin telah muncul. Gulungan ini cukup misterius. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang menghabiskan banyak harga untuk didapatkan. Ini disebut pil musim semi kuning 9 yin. Saat Anda menundukkan api teratai pemurnian iblis, Anda dapat memasukkannya ke dalam tubuh api teratai pemurnian iblis. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis, meningkatkan kemungkinan berhasil menundukkannya. Yao Lao menggosok gulungan kuno ini. Dia telah membayar harga yang besar untuk formula obat ini untuk mengambilnya dari tangan seorang guru alkemis. Namun, Anda membutuhkan bahan utama untuk menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin ini. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah pegas ini hanya terbentuk di dasar pegas. Karenanya, kamu harus melakukan perjalanan ke 9 musim semi yang tenang dalam 9 bulan ini. Di sana Anda perlu mendapatkan kristal darah musim semi dan kemudian mencari waktu untuk menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin. Hanya dengan melakukan ini Anda akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menundukkan api lotus pemurnian iblis. Mata Xiao Yan menatap gulungan merah tua kuno itu. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Api teratai pemurnian iblis benar-benar terlalu penting baginya. Oleh karena itu, dia perlu mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Jika dia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi sampai api iblis muncul lagi akan sangat sulit baginya. Sudah bertahun-tahun sejak saya mempersiapkan sesuatu untuk menelan api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua. Dia hanya memperbaiki beberapa pil obat untuk menelan api surgawi ketika dia menelan api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Sejak itu, dia hanya menelan api surgawi lainnya yang dia temukan. Tidak perlu menyiapkan apapun. Tidak disangka dia perlu melakukan langkah-langkah lama ini lagi. Tidak ada jalan lain. Api teratai pemurnian iblis bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 3000 api pembakar. Bayangkan saja makhluk hebat apa itu teratai suci pemurni iblis. Dikabarkan bahwa kematiannya adalah karena serangan balik dari api lotus pemurnian iblis. Yao Lao menjelaskan. Oh. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar rumor ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Itu teratai suci pemurni iblis setidaknya adalah bintang 9 Dou Sheng. Bahkan ahli seperti itu akhirnya mati karena api teratai pemurnian iblis. Kekuatan 1 bintang Dou Sheng-nya benar-benar tidak mencukupi. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia segera berkata, apakah 9 musim semi yang tenang dikelola oleh piton 9 tanah dalam yang tenang? Aye, 9 mata air tenang terletak jauh di bawah tanah. Tempat itu adalah wilayah dari Pepiton 9 tanah dalam yang tenang. Mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci. Piton 9 tanah dalam yang tenang apapun yang akan naik peringkat akan meresap di dalamnya. Perendaman akan memperlancar terobosan mereka. Namun, mata air di Piton 9 tanah dalam yang tenang memiliki pertalian gelap dan dingin. Ini adalah tempat pelatihan misterius untuk binatang ajaib ular yang memiliki kesamaan ini. Namun, bahkan saya tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena 9 musim semi yang tenang terlalu gelap dan dingin. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Untungnya, Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi melindungi tubuh Anda harus dapat mencapai bagian terdalam dari 9 musim semi tenang untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Cailin. Pithon 7 warna menelan surga adalah spesies ular ilahi sementara Pithon menelan surga 9 warna adalah keberadaan yang sebanding dengan Raja Pithon surga kuno.
Jika Cailin berhasil berkembang dalam 9 musim semi yang tenang, kekuatannya pasti akan melonjak. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika dia berevolusi menjadi 9 warna surga menelan Pithon, bentuk ular yang bisa dia ubah akan mampu melahap seluruh pegunungan. Ia bahkan bisa melahap langit itu sendiri. Xiao Yan mengangguk. Pithon 7 warna menelan surga dengan sendirinya langka, tetapi Pithon menelan surga 9 warna bahkan lebih langka. Bahkan selama zaman kuno, itu jarang muncul. Dia tidak akan meragukan kekuatan Cailin setelah dia berhasil berevolusi. Karena mata air 9 tenang dikelola oleh Pithon 9 tanah dalam yang tenang, mereka secara alami akan menghentikan kita untuk masuk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Pithon 9 tanah dalam yang tenang juga merupakan salah satu dari 3 suku besar di Magical Beast World. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pasti akan ada ahli puncak sejati yang hadir. Sepertinya perjalanan ini tidak akan membuat santai. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang yang bisa mengalahkanmu. Setan tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, Anda dapat merobek token spasial. Saya akan sering bersama leluhur Hou Yun selama periode waktu ini. Kami akan bergegas jika kami dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Skyman Shah kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka. Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Paviliun bintang jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang, tetapi aliansi telah terbentuk. Dengan kekuatan aliansi, mereka tidak perlu lagi takut pada suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Kalau begitu, kita harus pergi besok karena kita terdesak waktu. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka sedikit ketat dalam hal waktu. Mereka mendekati waktu ketika api lotus pemurnian iblis akan muncul. Dia perlu memperbaiki pil musim semi 9 yin sebelum kejadian itu terjadi. Jika tidak, jika dia akhirnya gagal untuk menaklukkan api lotus pemurnian iblis, dia bahkan tidak akan bisa menyesal gagal. Aye, Anda dapat yakin bahwa saya akan memastikan bahwa masalah aliansi diselesaikan. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Saat langit berubah cerah keesokan paginya, Xiao Yan memimpin Cailin, dokter peri kecil, dan King Tan keluar dari pavilion bintang jatuh. Mereka bergegas ke wilayah binatang buas. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan menuju ke wilayah binatang buas, jadi dia cukup akrab dengan rutenya. Kekuatannya melonjak. Secara alami, kecepatannya berkali-kali lebih cepat. Perjalanan, yang akan memakan waktu beberapa hari di masa lalu, dilakukan dalam setengah hari. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal di satu tempat lama setelah memasuki wilayah binatang. Mereka menuju ke wilayah di mana suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang berada. Pemukiman suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang berada jauh di bawah tanah meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Jumlah yang dibanggakan suku ini dapat menduduki peringkat teratas dari 3 klan besar. Tetapi jumlah yang besar mengakibatkan garis keturunannya menjadi tidak murni. Berdasarkan perkiraan tetua dari Pithon 9 tanah dalam yang tenang, garis keturunan kuno dari semua anggota suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang akan habis dalam waktu 100 tahun jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, Pithon 9 tanah dalam yang tenang akan berakhir dalam situasi di mana mereka mirip dengan Magical Beast biasa. Banyak pertengkaran terjadi di dalam suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang karena masalah ini. Namun, tanpa suplemen dari garis keturunan kuno, itu hanya masalah waktu untuk datang pada tingkat yang mereka kembangkan. 9 jurang tanah tenang adalah terowongan kunci yang menuju ke dunia bawah tanah. Itu juga ditempati oleh suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Oleh karena itu, pertahanannya cukup ketat, tetapi pertahanan yang ketat ini adalah sesuatu yang hanya menghalangi para ahli biasa. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi sosoknya. Kelompok Xiao Yan muncul di atas gunung tidak jauh dari jurang yang dalam. Xiao Yan melirik pertahanan yang ketat, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke dalam jurang yang dalam saat suara deras angin tiba-tiba terpancar dari jarak yang dekat. Beberapa sosok melintas dan bergegas dari cakrawala.
Mereka muncul di atas jurang yang dalam dalam beberapa kilatan. Orang-orang ini, mereka tampaknya adalah anggota suku naga Void kuno. Xiao Yan melihat beberapa sosok saat kejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Secara alami, dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Mungkinkah Xian mengirim mereka? Namun, dia harus menyelesaikan masalah dari 3 raja naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku Piton 9 tanah dalam yang tenang karena mereka tidak ada hubungannya dengan mereka? Xiao Yan mengerutkan kening. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di dalam hatinya saat fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar. Segera setelah fluktuasi ini menyebar, suara terputus-putus dikirim ke telinganya melalui udara. Raja Naga, pengiriman.